Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم انا نسالك منك في نعمه وعافيه فتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره والحمد لله. Bapak Ibu jemaah sebuah masjid dengan ikhlas yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Taala dalam setiap kondisi. Alhamdulillah juga kita bersyukur Allah SWT menurunkan hujan kita dari kemarin. Alhamdulillah selama beberapa bulan kita ditimpa kepanasan yang luar biasa. Panasnya belum pernah sepanasnya, tapi Allah berikan hujan kita, dan sekali hujan semua panasnya hilang. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah. Semoga Allah SWT terus memberikan nikmatnya kepada kita, insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarganya, dan kita semua umatnya selalu istiqomah terhadap Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada subuh hari ini adalah kewajiban kita terhadap sesama Muslim menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, wal muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu mereka harus saling tolong antara satu dengan yang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim walladzina awaw wa nasaru ulaika awliya'u ba'dhum ba'd." Orang-orang beriman lalu kemudian berhijrah, lalu kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dan orang-orang yang saling tolong menolong, memelihara dan memberikan perlindungan kepada saudara, memberikan perlindungan dan pertolongan kepada saudara. Mereka saling bantu sesama mereka. Ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali dalam Al-Quran yang menunjukkan umat Islam itu tidak boleh saling membiarkan, harus saling memperhatikan. Dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, takwa dan kebaikan, birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tapi jangan kalian menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi
dosa dan permusuhan tidak boleh kita saling bantu. Sebaliknya, kalau untuk saling takwa, menolong agama Allah, itu harus saling tolong menolong. Tidak boleh kita saling jual. Haram hukumnya. Berdasarkan ayat-ayat ini, haram hukumnya kita saling jual, saling membiarkan. Haram hukumnya. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadisnya. Rasulullah bersabda, sesama Muslim itu al-Muslim, akhul Muslim. Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. La yuslimuhu wa la yakhduluhu. Muslim satu dengan Muslim yang lainnya tidak boleh dia membiarkannya. Yuslimuhu, menyerahkan dia kepada musuh, namanya Muslim. Wala yakhduluhu, dan tidak boleh dia membiarkannya dia celaka, binasa dan seterusnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Mu'min satu dengan mu'min yang lain itu seperti bangunan, saling mengokohkan. Yashuddu ba'duhum ba'd, antara satu yang lain saling mengokohkan. Kalau ada bangunan tanpa tiang, itu bisa roboh bangunan. Bangunan tanpa atap nggak ada gunanya tuh bangunan, karena nggak bisa dipakai. Bangunan tanpa dinding, dia akan roboh. Begitu seterusnya. Mukmin itu sama mereka itu harus saling melengkapi, saling tolong, yang syukur bahwa. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman itu, syarat orang menolong orang beriman itu, menolong orang Muslim itu tidak pakai syarat-syarat lain. Syaratnya itu yang penting dia sholat dan zakat, harus dibantu, harus ditolong. Dia adalah saudara kita dalam agama. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau dia sudah bertobat, melaksanakan zakat, maka dia adalah saudara kalian dalam agama ini. Tidak ada tuh syarat bersaudara, syarat menolong orang mukmin itu satu manhaj, tidak ada. Satu ormas, satu syekh, satu komunitas. Komunitas kita ini umat Islam, nggak boleh lagi dipecah-pecah. Komunitas ini boleh bahasa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat dan hadis-hadis ini sengaja saya sampaikan terkait saudara kita di Palestina. Tidak boleh kita membiarkan saudara kita itu di Palestina berjuang sendiri melawan Yahudi, melawan Israel Zionis. Kapan kita membiarkan mereka begitu saja, maka kita berdosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, ancamannya itu tegas. Siapa yang membiarkan saudaranya, tidak peduli dengan perjuangan saudaranya, nasib saudaranya, falaysa minhum, maka mereka tidak termasuk orang mukmin. Para ulama yang lain mengatakan bukan umat Nabi Muhammad, dia hanya simpatisan saja dalam Islam. Ya, tidak bisa disebut umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, masalah Palestina ini
masalah saudara kita di Gaza dalam memerangi Israel. Ini adalah kewajiban agama. Maka seluruh dunia sekarang akan Mu'tazilah dan sebagainya. Nah, saya akan membahas ini siapa Israel, Bapak Ibu, dan siapa Hamas, dan menjawab banyak syubhat tentang Israel dan tentang Hamas. Israel itu Bapak sekalian dirahmati Allah, dia adalah sebuah bangsa, bukan sebuah agama. Bangsa dari keturunan Yakub. Karena Yakub ini sering berjalan malam, maka dia digelar dengan Israel. Lalu anak-anaknya disebut Bani Israel. Bani Israel, anak-anaknya Israel. Dari kelompok Yakub, dari Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga dari keturunannya selain Yakub itu tidak bisa disebut Bani Israel. Lalu Bani Israel ini dalam perjalanannya mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan, sehingga diturunkan kepada mereka beberapa nabi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Bani Israel yasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kenapa? Karena mereka mudah sekali melenceng, menyeberang atau menyeleweng dari agama, lalu dipimpin oleh para nabi. Makanya kata Allah SWT, "Wafaddalnahum 'alal 'alamin." Israel itu diutamakan, diangkat, dimuliakan oleh Allah dari manusia yang lain. Lalu karena dia dimuliakan dan seterusnya, ternyata mereka tetap melakukan penyimpangan sampai kemudian diturunkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Fir'aun. Memang dari dulu Bani Israel dijajah oleh penguasa. Lalu diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika diselamatkan juga tetap melakukan penyimpangan. Mereka menyembah anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Menyembah anak lembu. Disuruh menyembah Allah, justru bikin Tuhan. Itu tabiat Bani Israel. Lalu kemudian kesesatan Bani Israel ini, penyimpangan Bani Israel ini semakin semakin parah. Bahkan mereka di masa ketika diutus kepada mereka Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Zulkifli dan seterusnya, sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi diutus untuk mereka. Justru mereka membunuh para nabi. Allah menceritakan, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Di ayat yang lain, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Mereka biasa membunuh para nabi. Jadi jangankan orang Gaza, nabi dibunuh. Ini karakter Bani Israel. Sehingga Bani Israel, Bapak-Ibu sekalian, sejarah Bani Israel, profil Bani Israel, siapa Bani Israel itu sangat jelas dalam Al-Quran, tidak bisa dibantah. Ada 500 ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel. 500 ayat, bukan 1, 2, 3 ayat. Bahkan ada ayat khusus yang mengutuk, melaknat Bani Israel. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, Lu'ina Bani Israel
lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang kafir. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Orang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Subhanallah. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ada 3 hal yang membuat mereka dilaknat. Pertama, karena mereka selalu bermaksiat pada Allah, selalu melawan Allah, selalu melawan Nabi-Nya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya'tadun itu keras kepala, susah diatur. Nabi yang diutus kepada mereka malah dibunuh. Zakaria itu digergani sama Yahudi, tapi melalui tangan-tangan penguasa. Selalu itu membunuh orang Islam itu melalui tangan penguasa dari dulu. Mereka membunuh Zakaria, Nabi Yahya melalui tangan militer Romawi. Mereka hasut, ini nanti mau kekuasaan dan seterusnya. Padahal Nabi yang diutus khusus mereka dan dari komunitas mereka dibunuh, lalu digergaji di Indonesia. Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga mereka bunuh. Nabi Yahya itu masih muda Pak. Nabi Isa juga mereka bunuh, bersekongkol dengan militer. Sekarang mereka bunuh orang Islam, bersekongkol dengan Amerika, Inggris. Jadi dari dulu Israel begitu Pak. Yang ketiga, selalu bermaksiat, keras kepala saya itu, pembangkang itu. Yang ketiga, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak pernah mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kemungkaran itu dipelihara. Tidak ada amar ma'ruf dari saya. Makin jahat makin bagus. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira bangsa kayak gini pantas dibela enggak? 500 ayat. Jadi kalau ada yang membela Bani Israel, ini nggak tahu Quran, nggak tahu hadis. Oleh karenanya sampai Nabi Muhammad SAW memerangi Bani Israel, Yahudi Bani Israel, memerangi. Peperangan yang terjadi di Madinah itu banyak pertempuran Bani Israel dengan Yahudi. Bahkan ada satu surat, Bapak Ibu sekalian, khusus membuka kedok rahasia tabiat asli Bani Israel. Bani Israel itu paling munafik. Jadi selama manusia diciptakan, manusia paling munafik Bani Israel. Paling penipu itu Bani Israel. Tidak ada orang hebat dalam menipu Bani Israel. Bahkan kalau dalam semua hal, termasuk dalam berperang, lebih jahat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanah atau bi wara'i judur. Kalau kalian berperang dengan Bani Israel, mereka tidak akan memerangi kalian terang-terangan, terbuka. Mereka akan memerangi kalian bi wara'i judur, di balik tembok. Begitu mereka perang lewat Iron Dome, perang lewat tembok. Mereka tembok itu di Gaza. Au fi qura muhassanah, atau di kampung yang terisolasi. Jadi kalau ada kampung Muslim, kampung mereka itu diisolasi, di tembok pasti. Lalu kemudian memerangi orang Islam.
Selalu seperti itu. Dibuka sama-sama. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yahudi itu kita lihat mereka nyatu itu. Bani Israel, negara Israel. Ada perdana menterinya. Tapi di antara mereka sebenarnya hati-hati mereka terpecah-pecah. Jadi Bani Israel dari dulu selalu berpecah antara mereka. Ada 12 suku Bani Israel. Saya ini pernah belajar tentang Israel di Mesir. Ada mata kuliah khusus tentang Israel. Jadi saya paham sekali Israel. Ada 12 suku Israel. Nah, suku besar itu ada namanya Ashkenazim dan ada Sephardim atau Sephardim. Ini suku besar mereka yang memimpin suku-suku lain. Bani Israel diturunkan kitab Taurat. Kitab Taurat itu asli dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Kitab Taurat. Walaupun nanti dalam perkembangannya mereka rubah-rubah kitab Taurat sesuai dengan hawa nafsu. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ini, karena kitab Taurat itu beda dengan Quran. Kitab Taurat itu diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa. Itu sekaligus juga di bulan Ramadan sekaligus. Jadi lembaran-lembaran, makanya disebut Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran itu lalu kemudian jadi kitab. Kitab ini sudah lengkap ketika Nabi Musa berdakwah kepada mereka. Lalu kemudian kata Nabi Musa, kamu pegang. Isi utama kitab Taurat itu berisi undang-undang, aturan semua. Ya. Beda dengan Injil, itu isinya cerita pada cerita. Beda dengan Zabur. Zabur itu isinya isinya itu banyak puji-pujian kepada Allah SWT. Zabur. Kalau Taurat itu mengandung isinya itu rata-rata tentang undang-undang. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Halal dan haram. Karena apa? Karena Bani Israel itu ngeyel, makanya diaturnya ketat. Bahkan kalau Bani Israel bertobat itu dengan cara bunuh diri, baru diterima tobatnya. Dan itu ada dalam Al-Quran semua. Nah, Bani Israel ini akhirnya kemudian dilaknat lewat lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Terakhir Nabi mereka dari Bani Israel, Nabi Isa dilaknat ala lisan Daud wa Isa bin Maryam karena kesalahan tidak bisa diperbaiki. Mereka dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Lalu kemudian dikutuknya itu diantaranya adalah yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tidak mungkin punya negara. Mereka akan selalu berdiaspora. Nah, tahun 48 ketika mereka berdiaspora di seluruh negara, termasuk Arab, Afrika, Eropa, Amerika, Rusia, Uni Soviet dan sebagainya. Cuma di Indonesia kurang, ada di Indonesia, cuma tidak sebanyak di Eropa. Lalu kemudian mereka melakukan tipu daya di negara-negara itu, termasuk di Jerman, lalu dibunuh oleh Nazi. Karena memang jahat. Lalu juga mereka melakukan kerusakan di Amerika, di Inggris. Barat kemudian melihat ini bangsa perusak. Jadi semua tahu Pak bangsa perusak. Lalu kemudian mereka disuruh dikumpulin. Maukah kalian kami jadikan satu negara? Kami buatkan satu negara.
biar kalian Israel kumpul di sana. Dan ini juga kemauan mereka. Di antaranya yang melobi negara-negara Barat itu adalah Theodor Herzl yang berhasil mengumpulkan Yahudi seluruh dunia yang berbisa-bisa itu di konferensi Basel di Swiss tahun 1928. Sejarahnya begitu. Lalu kemudian Inggris menawarkan negara lain di Afrika, ada yang menawarkan di salah satu negara di Eropa, kami jadikan itu. Tapi mereka nggak maunya di Palestina. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bumi yang dijanjikan Allah kepada mereka itu adalah bumi Palestina. Karena ada di situ Bethlehem, Kudus dalam Kudus. Lalu Inggris kemudian memaksa Sultan Abdul Hamid II dari Khilafah Turki Utsmaniyah yang sudah lama. Tetapi Sultan Abdul Hamid berkeras tidak mau. Lalu kemudian mereka bilang, kami dibeli sama Inggris beberapa luas tanah. Penting orang ini tinggal di sana. Lalu kemudian sekutu Inggris yang menguasai beberapa negara waktu menjajah, mereka hancurkan khilafah ya, dengan Mustafa Kemal Atatürk disusukan ke dalam. Mustafa Kemal Atatürk itu Yahudi, keturunan Yahudi. Lalu kemudian hancur khilafah. Mereka kemudian menguasai Palestina tahun 48 ke 50%. Langsung 50% Palestina. Terus digusur-gusur sekarang tinggal 20%. 20 sampai 27% Palestina. Karena semua yang lain sudah dikuasai. Bahkan tahun 60 sekian seluruh Palestina dikuasai 100%. Plus dataran tinggi Golan yang ada di Jordan dan Sinai, daerah Mesir. Kenapa? Karena menurut mereka Israel Raya itu daerahnya, bangsanya itu, negaranya itu dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau ada orang yang membela Israel itu nggak tahu Quran. Saya sampaikan ini ada Pak Ustaz membela Israel. Nah ini dan mencurigai Hamas. Nah, kita memang di zaman fitnah Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang penceramah yang tidak boleh disebut ulama. Mohon maaf, seperti Ar-Razi tidak boleh disebut ulama Bapak Ibu. Dia disebut penceramah. Kata Rasulullah SAW, nanti zaman kalian akan banyak penceramah, tapi sedikit ulama. Penceramah ini dia akan sampaikan apa yang dia sampaikan kepada umat. Kalau dia bukan ulama, ya yang menurut dia manfaat saja. Bila untuk kepentingan pribadi, bisa kepentingan keluarga, bisa kepentingan kelompoknya. Tapi kalau ulama yang mengerti agama tidak mungkin membela Bani Israel. Bagaimana mungkin orang umat Islam membela Bani Israel? Sementara Qurannya 500 ayat menjelaskan kejahatan Bani Israel. Ya, tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di umat Islam harus punya standar dalam bersikap, beragama. Standar kita Quran dan bukan media, Pak. Standar informasi kita itu bukan media. Yahudi standar informasinya itu Talmud. Yahudi standar informasi dia
menilai informasi itu valid atau tidak. Yahudi itu pakai Talmud namanya. Apa itu Talmud? Ini kajian kita pada hari ini membahas Bani Israel. Apa itu Talmud? Talmud itu adalah kitab hitam yang dikarang oleh Israel. Lalu kemudian mereka sebut kitab suci. Kalau Taurat itu semua firman Allah, walaupun sudah dirubah sebagian, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dirubah Taurat. Kalau Talmud itu adalah semua ucapan Nabi Musa yang ditulis oleh Khaham itu ulama-ulama Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi 1900 tahun setelah Nabi Musa wafat. 1900 tahun, hampir 2000 tahun. Talmud ini Bapak sekalian adalah kitab yang disusun oleh pimpinan-pimpinan Yahudi. Isinya itu kejahatan. Nah, di antara isinya itu Bani Israel itu adalah bangsa Tuhan. Kita ini selain Israel adalah goyim, hewan yang boleh dibunuh kebangsanya, berpahala. Kalau Bani Israel berzina tidak dosa, kalau orang lain berdosa. Kalau orang Israel membunuh tidak boleh diadili, Pak. Coba Bapak Ibu buka Google Talmud. Itu ditulis 1900 tahun setelah wafat Nabi Musa. Itu nafsu syahwat pimpinan-pimpinan Yahudi selama, lalu kemudian dijadikan kitab suci. Itulah yang dipakai oleh Zionisme. Intisari Talmud disebut dengan protokol Yahudi. 24 ayat protokol Yahudi. Itulah yang dipakai oleh orang yang tak paham ini, bela Israel. Bagus sekali ya, selamat ya Allah. Jadi kita sesungguhnya, Hamas sesungguhnya, umat Islam Palestina sesungguhnya sedang menghadapi manusia terjahat dalam kehidupan manusia. Manusia yang melakukan kerusakan sepanjang sejarah ini. Wa yufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerusakan di atas bumi. Bahkan Nabi tidak hancur dunia ini, tidak akan terjadi kiamat sebelum umat Islam membasmi Yahudi. Sampai Allah menurunkan Imam Mahdi, turun kembali Nabi Isa alaihissalam. Terjadinya perang terbesar dunia gitu ya. Sehingga terjadinya kiamat. Itu karena apa? Bani Israel melakukan kerusakan. Jadi kalau ada yang bela Bani Israel, diragukan keimanannya. Diragukan keimanannya. Bisa jadi aliran sesat. Nah, Hamas ini Bapak-Ibu sekalian, dia adalah salah satu faksi perjuangan Palestina. Lahir tahun 80-an. Sebenarnya pejuang-pejuang yang ada di Hamas itu tadinya satu dengan Syabab namanya, Fatah. Satu. Lalu kemudian mereka memisahkan diri karena beberapa pimpinan Fatah itu berkhianat terhadap perjuangan bangsa. Biasa Pak, kita itu dijajah 360 tahun karena banyak pengkhianatan. Bekerja sama-sama Belanda untuk menghancurkan perlawanan-perlawanan umat Islam. Begitu juga yang dialami oleh Palestina. Syekh Ahmad Yasin itu ulama alumni Al-Azhar. Lalu kemudian beliau berceramah mana-mana seterusnya. Lalu ulama karismatik di Palestina. Lalu kemudian beliau mendirikan Hamas ini karena melihat perjuangan faksi-faksi yang lain itu sudah tidak lagi mengusir penjajah, tujuannya sudah berdamai. LO berdamai, Fatah berdamai, Mahmud
Netanyahu. Dan itu didukung oleh negara Arab, Pak. Makanya negara Arab diam, karena mereka inginnya damai, Pak, bukan perang. Mereka inginnya damai, bukan merdeka. Satu-satunya faksi yang konsisten untuk merdeka, merdekakan Palestina 100%. Makanya dia dimusuhi bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena mereka lagi perang, kita bahas khusus ini. Satu-satunya faksi yang konsisten berperang melawan dan mengusir penjajah Palestina, penjajah Israel, itu Hamas. Tadinya mereka nyatu dengan kelompok lain untuk sama-sama mengusir, tapi ketika ini menyemplang, gitu. Bahkan ada mereka mendirikan negara Palestina di Aljazair tahun 70-an 60. Mereka mendirikan negara Palestina di Aljazair. Tidak mau orang Palestina. Bahkan ada yang berfatwa agar supaya orang Palestina hijrah, pindah. Nah, tahun 70-an mereka pernah pindah dari Palestina. Israel masuk. Ketika mereka pindah, ada di Jordan, mengungsi Jordan, ada ke Suriah. Setelah pindah nggak bisa balik lagi. Dan saya ketemu orang-orang yang pindah itu. Ketemu pengungsi Palestina yang ada di Jordan ya, Pak. Mereka bisa satu tempat khusus dekat laut mati. Mereka miskin luar biasa. Ingin kembali tapi tidak bisa. Makanya mereka al-auda itu Palestina selalu semua mereka kami akan kembali ke Palestina. Lalu kemudian tahun 70-an masuk tahun 80 mereka masuk lagi. Tetapi hanya dimulaikan di jalur Gaza dan di tepi barat. Begitu ceritanya. Ini yang ceritain saya ini orang Palestina langsung. Masuk tepi barat dan jalur Gaza. Itulah yang dikuasai oleh orang Palestina. Jalur Gaza dan tepi barat. Lalu kemudian dengan perjanjian Oslo, Bapak Ibu sekalian, tahun 90-an, perjanjian Oslo ini umat Islam orang Palestina hanya berada di jalur Gaza dan tepi barat, tetapi harus menerima pemukiman Yahudi. Jadi ada 2 juta Yahudi bermukim di jalur Gaza dan tepi barat. Jadi yang tepi barat dan Gaza itu pemukiman, jadi pemukiman Yahudi. Jadi maunya memang dia serahkan semuanya. Gitu. Jadi perjanjian Oslo yang mengatakan 28% untuk Palestina itu untuk orang Palestina, 60% untuk Israel, 18% untuk PLO, pemerintah Palestina yang ada di tepi barat. Itu 18%, 20% untuk rakyat Palestina, 60% untuk Israel. Itu perjanjian Oslo yang dibaca. Tetapi yang 20% itu dibuat pemukiman Yahudi. Jadi pintar. Maka kemudian kata orang Hamas, ini tidak ada gunanya perjanjian ini, justru menghilangkan negara kami. Sehingga Bapak Netanyahu membuat peta baru, nanti disetujui oleh Amerika dan seterusnya. Tidak ada lagi nama Palestina. Makanya Israel, orang-orang Israel, memang ada Palestina. Dia nanya, memang ada negara Palestina? Tidak ada. Yang ada negara Israel Raya. Pejuang yang konsisten mengusir penjajah inilah yang difitnah oleh sebagian penceramah tadi, karena nggak ngerti sejarah. Nah, Bapak hati-hati kita. Mestinya kita yang umat Islam
menyaring informasi itu harus berdasarkan Quran Sunnah. Lihat Quran seperti apa, Israel seperti apa. Jangan pakai media, Pak. Standar benar salah itu harus Quran. Apa yang terjadi? Nyakitin hati orang berjuang difitnah. Nanti pejuang Gaza itu mereka pura-pura perang biar dapat duit. Nah, Gaza Bapak Ibu sekalian, Hamas ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Banyak hadis tentang Baitul Maqdis. Ada puluhan hadis tentang Baitul Maqdis. Rata-rata sahih hadisnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa akan terus ada umatku nanti yang melawan kezaliman. Mereka terus muncul melawan kezaliman. Mereka tidak akan pernah tunduk kepada musuh yang menguasai mereka. Tidak pernah tunduk kepada musuh yang menguasai mereka. Mereka terus konsisten dengan agama. Itu Nabi. Sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Hum fi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa? Al-Quds, Gaza Palestina. Para ulama yang mengatakan ini Hamas. Tidak ada lagi perlawanan konsisten kecuali kelompok ini. Coba. Nabi justru memuji mereka, ada yang memfitnah. Katanya sunnah, ahli sunnah. Bagus sekali rahmati Allah. Nah, oleh karenanya kita nih jelas antara hak dan batil itu harus jelas. Kenapa? Karena kita berdasarkan Quran hadis. Bapak Ibu sekalian, Bani Israel menjajah Palestina. Bani Israel membunuh orang-orang Palestina, membunuh umat Islam, melakukan kerusakan itu berdasarkan Talmud, kitab sucinya. Kenapa kita menghadapi Israel berdasarkan media Israel? Baca media, harusnya berdasarkan Quran. Makanya orang Hamas, mereka yakin sekali tidak bisa melawan Israel kecuali kembali kepada Quran. Dalam kondisi perang pun mereka membaca Quran. Anggota Hamas itu seleksinya harus hafal Quran. Minimal sarjana dalam berbagai bidang. Makanya mereka tidak akan kalah selama Quran di tangan mereka. Nah coba, ada ustaz lagi memfitnah. Memang karena tadi tidak punya dawabit dalam berpikir. Kita umat Islam punya dawabit dalam berpikir. Punya dawabit itu rambu-rambu, punya standar menilai kebenaran. Apa? Sudah disepakati oleh umat Islam, disepakati oleh ulama. Menilai informasi hak dan batil ada empat. Pertama Quran, As-Sunnah, ijma ulama, pendapat. Bukan pandangan penceramah. Dalam beri kias, itu kita punya standar. Kalau kita lari dari sini, kita akan sesat. Kata Rasulullah SAW, "Abdu alaiha bin nawajis", gigit dengan gigi gerah untuk Quran, sehingga kita tidak sesat. Ini barangkali sekali dalam Allah. Para ulama, ijma ulama, sepakat ulama. Kalau dalam kondisi perang begini kita disunahkan kunut nazilah. 4 mazhab tidak ada perbedaan pendapat. Sholat 5 waktu kunut nazilah. Nanti ketika terbunuh 7 orang di rumah orang kunut nazilah sebulan 7 orang. Ini sudah 12.000. Perkembangan sampai sekarang ini saya kemarin bertemu ulama dari Gaza. Dia mengatakan sekarang sudah 12.000. Itu hanya anak-anak dan perempuan, orang tua. Mereka tidak hitung hujan. 12.000. Rumah sakit semua.
mendekati wajib kunut nazilah. Yang nggak kunut nazilah ada kunut nazilah, tapi ada yang nggak mau ikut, justru itu bid'ah, nggak boleh. Tidak ada pendapat begitu. Sepakat pula bahwa kunut nazilah kita harus bertentangan dengan sunnah. Kalau nggak kunut nazilah, imamnya kunut nazilah, kita nggak kunut, itu bertentangan dengan sunnah, batal. Karena sholat itu nggak boleh bertentangan dengan imam, harus mengikuti imam. Jadi, nah ini kita kadang kurang paham yang kayak gini. Saya ada pengajian, nanti ke depan saya akan mengaji kitab, karena ini pengajian rutin, saya akan bawa mengaji kitab di sini nanti. Jadi ada kitabnya yang kita kaji. Ini saya sudah kitab, bukan kitab fikih Bapak Ibu, tetapi namanya Minhajul Mu'min. Insyaallah mulai bulan depan. Minhajul Mu'min ini kitab yang disusun oleh salah satu ulama Azhar Mesir. Pemikiran Islamnya wasat, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Quran, hadis dan ijma ulama, sehingga kita lurus. Tujuan kitab ini sebenarnya untuk menguatkan level mukmin. Jadi dari muslim dia naik dari mukmin, sehingga karakter mukmin itu terbentuk, baik akidah, ilmu, akhlak, ya, ibadahnya, syariahnya benar. Nah, kita akan kaji di sini insyaallah secara rutin insyaallah. Ini sudah saya baca kitab ini kurang lebih di 12 masjid. Tujuannya untuk memang biar kita ngaji itu ada manfaatnya. Ngaji itu ada perubahan, ada perkembangan. Jangan kita ngaji jiping itu ngaji kuping. Setelah ngaji, kita apa yang dibawa? Tidak ada perubahan jemaahnya. Nah, ke depan insyaallah saya akan bahas kitab ini. Kita akan bahas kitab ini sehingga bisa kita rasakan perubahan dalam hidup kita, ilmu kita tentang Islam, akidah, akhlak dan sebagainya. Ini barangkali sebelum kita sholat subuh, ada yang ditanyakan? Ada lagi? Ya, silakan. Kalau ada 3 1 mohon maaf duluan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mungkin Ustaz bisa sedikit beri pencerahan. Apakah Hamas ya tentunya beda, tapi mungkin ada orangnya. Apakah Hamas sama dengan PLO ketika zamannya hanya Arafat? Karena nasib PLO kan juga akhirnya bubar. Takutnya Hamas juga bubar gitu loh maksudnya. Padahal kita sekarang lagi berharap banget dengan Hamas. Ya mungkin juga pertanyaan berlanjut dengan bagaimana sih pemerintahan Palestina sebenarnya gitu loh. Apakah disusupi oleh Yahudi misalnya? Karena kita juga paham ada semacam perpecahan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ini saya dapat informasi tentang PLO, Hamas itu dari orang Palestina langsung, dari pejuang Hamas sendiri langsung, dan orang-orang Palestina langsung. Sehingga saya wawancara, saya kebetulan peneliti di UI, sehingga data-data itu tidak hanya dibaca, tapi ada proses wawancara. Kalau dari sejarah Palestina yang kita baca, dan itu ada di Google, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, sudah juga bahasa Indonesia. Perjalanan PLO. Jadi PLO itu pertama memang organisasi perlawanan Palestina terhadap penjajah dan membebaskan Palestina. Dia dari tahun 60-an, tahun 60-an.
dipimpin sebelum Yasser Arafat saja, kemudian diteruskan oleh Yasser Arafat sampai tahun 90-an ya, sampai terbunuh Yasser Arafat, diracun Yasser Arafat. Selama 60 sampai 80 itu terjadi banyak perdamaian dibantu oleh negara Arab dan seterusnya. Dulu negara Arab satu suara melawan Palestina, melawan Israel, mengusir Israel. Satu suara. Dari tahun 48 terjadi beberapa kali perang. Ya, Mesir, Jordania itu terlibat perang mengusir Israel. Tapi ada banyak perang Arab, perang Israel. Beberapa kali perang itu menang Israel. Tahun 60-an, lalu kemudian Mesir dikuasai oleh Israel yang saya sebut tadi, Sinai, dataran Sinai. Itu dikuasai oleh, bahkan sampai ke Rafah yang sekarang perbatasan itu dikuasai Yahudi. Lalu mereka perang besar-besaran melawan Israel, dibantu oleh Ikhwan Muslim. Sementara Israel dibantu sama Inggris. Itu Bapak Ibu sekalian, menang orang Muslim menang, dan Gaza itu tadi miliknya Mesir. Berarti kan, jadi Gaza itu tadi dikuasai oleh Mesir, diusir oleh Mesir sampai Israel hanya bisa menguasai yang sekarang. Tadinya sampai ke Jordania sebagai Suriah itu dikuasai sekali. Ya. Sampai ke Mesir. Nah, terjadi perang tahun 70-an itu, 60-an itu, lalu kemudian mereka. Nah, PLO itu masih satu, karena dibantu semua, satu suara dengan negara-negara Arab, masih nyatu. Dalam proses puluhan tahun ini, Israel melakukan politik yang lain, tidak memerangi, tetapi membujuk mereka untuk mengakui Israel, membujuk negara-negara Arab, termasuk perlawan PLO untuk mengakui Israel. Jadi kayak Kuwait, kita dagang aja lah, kita bagi, nanti maunya apa sih? Itu biasa Pak dalam politik. Akhirnya mereka membagi perjanjian Oslo itu, membagi Palestina. 60% untuk Israel, 18% untuk otoritas Palestina, Palestinian otoritas yang di PLO itu, dikuasai oleh Israel. Itu 18%. Nah, mereka tidak lagi melakukan perlawanan perang senjata, diplomasi saja. Lalu kemudian ada faksi Islam. Jadi memang ada, kayak kita dulu ada faksi nasionalis, ada faksi sosialis, ada faksi Islam. Faksi Islam kan ada Kartusiryo, ada Cokro Aminoto. Kalau faksi nasionalis ada Soekarno dan sebagainya kan. Ada faksi sosialis, siapa namanya? Yang dari Rusia itu, Untung kalau nggak salah, bukan Untung, Musuh. Kan dia berjuang juga lawan penjajah. Jadi seperti itu, berarti kita ketika melawan Belanda itu kita terpecah. Ada faksi sosial, ada faksi Islam. Nah sekarang faksi Islam itulah yang konsisten, itu yang disebut Hamas itu, didirikan oleh Yasser Arafat. Tetapi faksi sosial nasionalis ini, PLO ini, kan dia damai. Hasil perdamaian itu apa yang bisa lihat? Dia boleh mengatur seperti mengatur negara. Dia punya kementerian. Bapak Ibu, punya Perdana Menteri, Yusuf Abbas itu Perdana Menteri, punya duta besar, makanya ada duta Palestina. Itu wujudnya ke Abbas. Makanya kalau kita bantu, ngirim bantuan lewat kedutaannya, itu ke Abbas, bukan ke Gaza. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya ini ceritanya ada, banyak di media. Nah,
satu-satunya yang konsisten Gaza, Hamas, Israel. Tadinya satu jadi pecah. Sekarang itu ketika beberapa dubes peristiwa terbaru, dubes Palestina, otoritas Palestina itu melawan Israel. Dia mengatakan Israel berjaya. Tadinya kan selalu puji Israel, selalu menyalahkan Hamas dan selalu diputus bantuannya. Jadi pajak apa segala itu kan dikelola oleh Israel. Membayar PNS-nya otoritas Palestina itu dari Israel uangnya. Itu. Jadi ketika kemarin bukan Mahmud Abbasnya, menterinya, dubesnya itu, karena dia simpati kepada perjuangan Hamas, jadi cenderung ke sana. Diputus sama Israel. Ini sudah 2 bulan. Informasi terakhir kemarin baru saya dengar informasinya dari Gazalam sudah 2 bulan itu otoritas Palestina tidak digaji PNS-nya karena ditahan sama Israel. Lalu kemudian Mahmud Abbas datang ke Israel, cipika-cipiki, cair lagi Pak. Nah, yang kayak gini gak ditahu ini atau solusi Rosi itu. Maka kemudian pulang dari sana ketemu Netanyahu dan ketemu Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika. Apa kata Mahmud Abbas? Apa yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili orang Palestina. Kan videonya mana? Itu sudah pertemuan itu cair lagi. Jadi begitu itu sekarang kondisi. RO dan Hamas. Nah Hamas ini itulah perlawanan asli, orisinil, yang tidak mau tunduk terus. Dan itu ada hadisnya, tidak mau tunduk, terus melakukan perlawanan. Di mana mereka? Betul. Silakan, agak lama saja ini karena masalah politik dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama semua sangat prihatin karena di Timur Tengah terjadi semacam musibah yang sangat luar biasa. Tadi pada awal opening ceremony-nya Ustadz mengatakan bahwa watawa'anu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong, tapi jangan yang keburukan dan perusahaan. Terkait dengan hal ini, kita melihat seperti di ASEAN saja, itu terjadi ada 5 atau 6 negara orang ASEAN sendiri membela Israel. Nah, ini kenapa? Karena perbedaan dari sudut pandang ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Kalau kauliyahnya sudah berbeda, nggak bisa satu mereka mendukung ke sana. Nah, ini barangkali dunia akan seterusnya menjadi sumber perpecahan kalau manusia ini di dunia ini satu sama lain tidak bisa membawakan diri untuk pengendaliannya. Barangkali itulah yang akan terjadi dan ini tidak akan berhenti. Kenapa? Mungkin juga Allah menghendaki karena manusia ini setiap tahun atau ratusan tahun bertambah manusia luar biasa. Mungkin juga ya supaya bisa ya dalam tanda petik aja, mohon maaf kalau salah, mungkin mengurangi manusia. Nah, barangkali itulah kita sangat prihatin. Jadi semua terpulang kepada Allah telah menyuntikkan melalui Jibril-nya Al-Ma'abud artinya dia sudah menyuntikkan kepada kita semua 2 hal, satu yang jelek, fujurah, yang satu lagi taqwa, yang terbaik-baik. Jadi manusia ini saya kira di dunia ini entah agama apapun tergantung 2 itu. Kalau tidak bisa ya akan terjadilah hancur-hancuran. Barangkali itu kalau salah mohon maaf dan penjelasan. Terima kasih. Betul sekali. Sedikit saya tambahkan. Kita berada di akhir zaman, di mana hak dan batil itu nanti, kalau selama ini hak batil itu sengaja dikabulkan, sehingga orang nggak tahu masuk dalam golongan hak atau batil. Ya. Misalnya
komunisme, kapitalisme itu hak apa batil itu sudah nggak jelas. Nah, sekarang ini nanti akhir zaman itu mulai jelas hak itu di mana. Orang yang punya kemanusiaan itu apa? Dan ini akhir zaman. Sekarang ternyata negara Arab juga terpecah. Ada yang membantu Hamas, ada yang tidak. Ya, di Saudi misalnya, ini juga sedih itu umat Islam. Mereka lagi dibantai habis-habisan, tapi di Saudi itu melakukan pesta pora. Ya, MBS itu melakukan pesta pora. Mengundang penari-penari dan sebagainya. Kayak sengaja gitu. Jadi hak dan batil itu mulai terlihat. Siapa yang membela yang hak, siapa yang membela yang batil. Tidak peduli dia muslim atau tidak. Nah, yang kedua, kita harus berpegang teguh dengan agama. Makanya kata Rasul nanti di akhir zaman kalian akan diguncang hebat sehingga kalian keluar dari agama. Maka konsistenlah dengan Quran. Pegang dengan gigit dia dengan gigi keras. Kita umat Islam menilai kebenaran itu dengan itu tadi. Sementara manusia secara umum selain muslim menilai kebenaran itu berdasarkan kemanusiaan. Ini bagus karena Islam juga sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Maka di Eropa melakukan demo kan kemanusiaan. Nah, kita itu ada dua, kemanusiaan, agama. Begitu. Nah, ini konsisten. Kemanusiaan kita juga jalan, standar agama kita juga jalan. Wah, ada yang lagi. Tadi, oh iya. Jadi pertama saya terima kasih terhadap keinginan membuka kita Haji Muslim karena memang kalau kita enggak mengaji dengan kitab itu seperti sekarang simpang siur kita mendapat berita-berita yang memang sengaja menjadi produk utama mereka untuk mencuci otak orang terhadap masalah itu. Saya terus terang termasuk orang yang sakit hati sekali dengan razi dan sebagainya, fitnah yang luar biasa karena saya sendiri pernah ditangkap oleh orang-orang Al-Islam di rumah sakit Ashifa karena waktu itu kita masuk bersama dengan dokter-dokter seluruh dunia dan saya termasuk masuk gambar masuk kamar-kamar operasi itu saya dikira mungkin dari Cina atau Jepang itu ditangkap sama teman-teman dari sana terus disuruh buka video saya semua dihapus semua tapi setelah dia percaya saya muslim dan sempat dicek baca Al-Quran ya. Saya sempat bacakan surat As-Saff kemudian menjadi tahu dan bahkan saya pernah diajak gerilya ke dalam-dalam beberapa kota BLH dan sebagainya. Nah, jadi ini memang fitnah yang sangat sangat bisa mengadu domba kaum muslimin sehingga kita ini sekarang ini yang prihatin terhadap mereka itu di mana-mana itu hanya adalah kejahatan kemanusiaan. Padahal kejahatannya bukan sekedar kemanusiaan. Kalau kita membela sebenarnya bukan kejahatan kemanusiaan, itu jauh dari memutarbalikan fakta. Jadi apa yang disampaikan tadi saya sangat bagus sekali ya, untuk melengkapi dan saya mempraktekkan semua apa yang disampaikan Ustaz. Saya masuk itu ke Gaza itu terdampar ke Yordan karena kita membawa bantuan paling tidak minimum 10 miliar dari Siti Fadilah dan mau diminta semua di Yordan kita diantar dulu bagaimana korban-korban tapi bukan korban dari Gaza korban dari West Bank. Nah itu saya sangat membantu sekali kita. Kemudian yang kedua dan ketiga pendek tapi mungkin mengetahui kita tahu bahwa saya sempat memang beberapa makam-makam para nabi mulai dari Yordan sampai ke Palestina banyak puluhan. Jadi memang kalau dikatakan kota para nabi saya menyaksikan makam-makam termasuk Suhaib dan sebagainya. Nah kemudian ada perintah
perintah, mungkin tahu penjelasan dalam tafsir saja. Perintah Allah pindahkan itu dari kiblat pertama umat Islam di Baitul Maqdis itu di kota Al-Quds itu ke Mekah. Dan kita tahu di Mekah itu ada masjid yang kiblatain, yang satu memang masih menghadap situ dan satu kemudian ke Mekah. Mungkin ada penjelasan dalam tafsir kenapa Allah memindahkan dari Aqsa ke Mekah. Kemudian yang terakhir, apa mungkin penjelasan tentang Allah memi'rajkan Rasulullah itu tetap dari dari Baitul Maqdis, yang seolah-olah orang memahami bahwa memang Sidratul Muntaha itu urusannya memang dengan Baitul Maqdis. Padahal Allah mempunyai kemampuan untuk menghijrahkan Rasulullah dari Mekah. Alasan kenapa harus itu? Mungkin itu kan? Terus sekali, ini pertanyaan Masya Allah, karena ini saya singkat saja. Insya Allah nanti ke depan kita akan ngaji kitab itu Insya Allah. Yang kedua, Al-Quran memang memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu selama 13 tahun berkiblat ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian ketika Nabi hijrah, Allah memerintahkan Nabi SAW dalam surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum." Kata Allah SWT, wahai Muhammad, ini perintah langsung tanpa sebab. Allah itu perintah nabinya itu Allah Maha Tahu tanpa karena begini bukan, ya tanpa sebab. Wahai Muhammad, rubah fawalli wajah, rubah wajah ketika sholat menghadap ke situ. Lalu kemudian Allah jelaskan pada ayat berikutnya, walillahi masyriq wal maghrib. Allah itu memiliki timur dan barat. Fa aina ma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Dimanapun kalian berada, maka tetap kalian mengarahkan wajah kalian arah masjid, syatral masjid. Jadi bukan cuma Nabi yang ada di Mekah Madinah, seluruh di timur dan di barat, utara, selatan, tetap ada. Itu perintahnya detail dalam Al-Quran. Ketika terjadi perintah ini, diprotes sama Yahudi. Lihat tuh, Nabi Muhammad tidak konsisten. Tadinya karena mereka marah. Karena itu kiblatnya mereka gitu. Nabi nimbrung ikut kiblat mereka gitu. Sekarang dia punya kiblat lain kata dia. Ini dari dulu memang Yahudi itu ngel, suka cari-cari masalah. Zaman akhir sampai turun ayat itu. Kata Allah yang memiliki langit dan bumi, timur dan barat itu Allah. Ketika ditanya sama Yahudi, kenapa? Kata Allah, itu keinginan Allah. Mau Allah hadapkan ke sana, mau ke sini, terserah Allah. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kuntum fa'alu wujuhakum syatral masjidil haram. Karena Allah yang menciptakan timur dan barat. Itu jawaban sebenarnya dari Al-Quran. Karena yang terakhir tadi Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, ini ada penelitian sebenarnya. Jadi ternyata kalau dalam Islam, kenapa dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Salah satunya masjid, nama masjid disebut Quran, di Al-Quran, Pak, Masjid Aqsa. Setelah Masjidil Haram, nggak ada masjid lain. Mulianya ini Masjid Aqsa. Yang kiblat pertama tempat Isra Mi'raj. Kenapa Mi'raj dari Masjid Aqsa? Bukan di Masjid Haram. Karena Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis itu tembus ke sana. Makanya Mi'raj dari situ. Diteliti sama orang Rusia. Ternyata tidak semua bumi ini bisa tembus ke langit. Ada pintu-pintu.
Dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fajr kalau salah. Jadi langit itu punya pintu, Pak. Surat An-Naba kalau salah. Inna Abwaba. Langit itu punya pintu tertentu. Jadi tidak semua langit ada pintunya untuk bisa tembus ke atas. Itu dalam Al-Quran bisa. Nah, di antara pintu langit itu, makanya sudah berarti. Nah, saya tunjukkan ayat. Pertanyaan bagus ini apa namanya? Bagaimana Islam itu kemudian dibuktikan oleh penelitian dari Rusia. Yang salah satu pintu itu yang bisa menembus apa namanya ke langit sekian itu dari Masjidil Aqsa. Maka mereka meluncurkan Apollo ke atas, itu tidak sembarang tempat karena ada pintu-pintu itu sudah penelitian. Jadi meluncurkan satelit, tidak sembarang tempat. Di Indonesia tidak sembarang tempat dia meluncurkan satelit. Coba tanya ahli. Ada tempat tertentu yang terbuka aja. Dalam Quran disebut pintu itu. Laha sabatu abwab likulli babin minhum juz'un. Nanti saya kirim. Jadi ada abwab, pintu-pintu langit disebut oleh Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menambah keimanan kita, konsisten kita terhadap Islam, Al-Quran dan As-Sunnah serta pandangan para ulama yang konsisten terhadap. Tidak boleh kita mengikuti ulama sembarangan. Jadi dalam Islam dibedakan mana penceramah, mana dai, mana ulama. Ya, penceramah belum tentu ulama. Sehingga ada error-error seperti itu. Ya. Bahkan ada yang penceramah tapi agen. Hati-hati, ada agen. Agen sengaja untuk memecah belah musuh Islamnya luar biasa. Hati-hati. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf kalau ada sesuatu